Jabatan Angkatan 2 di LPTK Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus 2021, saya akan melaksanakan praktik mengajar di kelas 6 SD Negeri Petangkuran dalam rangka uji kinerja dengan tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Sudah masuk Google Meet semua ya. Hari ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kelompok atau 18 siswa yang siap mengikuti pembelajaran hari ini dengan semangat ya. Oke, terima kasih untuk kesediaan kalian mengikuti pembelajaran hari ini. Meskipun pembelajaran kita jarak jauh, kita harus tetap semangat. Kemudian jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan 3M. Apa itu 3M? Memakai masker. Menjaga jarak. Sebelum belajar akan Bu Yuni sampaikan aturan pembelajaran. Yang pertama, ikuti pembelajaran dengan baik, dengan tertib. Kemudian yang kedua, ketika guru menjelaskan nanti mikrofon dimatikan. Kemudian yang ketiga, ketika kalian bertanya atau presentasi atau diskusi boleh dinyalakan dan selalu on kamera supaya Bu Yuni bisa melihat aktivitas kalian. Sudah bisa dipahami? Marilah kita awali kegiatan pada pagi hari ini dengan berdoa bersama-sama. Silakan untuk Mas Himni memimpin doa. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah sudah berdoa. Semoga dengan berdoa kegiatan hari ini dapat berjalan dengan lancar. Kemudian ilmu yang kalian peroleh dapat bermanfaat. Oke, anak-anak LKPD bahan ajar alat tulis sudah disiapkan semua? Sudah. Ya, anak-anak, untuk menambah semangat kita hari ini, mari sebelum belajar kita bernyanyi terlebih dahulu. Sama-sama ya, yang semangat. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Terima kasih sudah bernyanyi dengan baik. Bu Yuni memiliki tanaman. Apa ini? Ini buaya. Ya, satu. Kemudian Bu Yuni juga punya lagi. Apa ini? Apa? Bugenvil. Ini bunga apa? Bunga
Atas. Kemudian satu lagi, apa ini? Ini pohon apa? Pohon pepaya. Pepaya. Nah, tumbuhan-tumbuhan tadi ada pohon pepaya, kemudian ada lidah buaya, ada bugenvil, dan satu lagi bunga kertas, memiliki cara penyesuaian diri sendiri-sendiri. Coba kalian perhatikan ya. Ini pohon pepaya, kalau Bu Yuni patahkan tangkainya akan mengeluarkan apa? Mengeluarkan apa? Kalau yang ini memiliki mahkota yang berwarna mencolok. Dia menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Nah, anak-anak sekarang perhatikan layarmu. Coba kalian lihat, sudah terlihat di layarmu ada gambar apa yang pertama? Tadi Bu Yuni sudah membawa tanaman-tanaman yang ada di halaman rumah Bu Yuni. Sudah Bu Yuni ambil. Nah, sekarang kalau di sekitar banyak sekali tumbuhan bambu. Kalian pernah bermain di sekitar pohon bambu tidak? Ketika ada angin bertiup, kalian pernah terbuka? Kenapa kalau kita bermain di sekitar bambu, kemudian ada air, ada angin, kita merasa gatal? Itu penyebabnya karena apa? Karena lugut. Iya, kalau di bahasa Ambal namanya lugut. Bahasa Indonesianya adalah gelugut, karena bambu memiliki gelugut. Nah, kemudian tanggal 17 Agustus itu pemerintah menganjurkan kita supaya memasang bendera. Di sekitar kalian banyak sekali bendera. Kenapa tanggal 17 atau bulan Agustus itu banyak bendera? Kenapa? Untuk memeriahkan Hari Merdeka. Yang betul, Untuk memperingati kemerdekaan Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, anak-anak sudah belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 2. Nah, hari ini kita akan belajar tema 2, subtema 1, pembelajaran 3. Yang materinya adalah yang pertama, cara adaptasi atau penyesuaian diri tumbuhan. Kemudian yang kedua adalah menemukan informasi dari teks bacaan sejarah. Setelah belajar hari ini, Bu Yuni berharap nanti anak-anak bisa menganalisis cara adaptasi tumbuhan untuk bertahan hidup, berkembang biak, dan melindungi diri. Kemudian yang kedua, nanti anak-anak bisa menemukan informasi penting dari teks bacaan tentang sejarah dengan menggunakan kata tanya apa, siapa, kapan, di mana, mengapa, dan Hari Merdeka. Bagaimana, sudah siap belajar hari ini? Sudah. Coba sekarang, kalau siap belajar berarti kita harus konsentrasi. Kita tepuk konsentrasi dulu. 1, 2, 3. Tepuk konsentrasi. Ayo kita mulai. Iya. Siap ya? Sekarang perhatikan tumbuhan-tumbuhan berikut ini. Tumbuhan-tumbuhan ini tumbuh di daerahmu ya. Yang pertama tadi yang sudah Bu Yuni bawa, ini pohon pepaya. Kemudian yang ini pohon apa? Bambu. Kira-kira pohon apa ini? Yang merah-merah. Kemudian kalau bambu memiliki lidah buahnya memiliki duri. Selanjutnya, untuk lebih memahami materi tentang adaptasi tumbuhan, marilah kita perhatikan video pembelajaran berikut ini. Jangan lupa nanti informasi pentingnya dicatat ya. Tentang cara tumbuhan menyesuaikan diri dengan lingkungan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Nah, apa tadi adaptasi? Adaptasi adalah Kemampuan makhluk
Kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Cara adaptasi tumbuhan itu apa saja? Mari kita lihat dalam Adaptasi video berikut dilakukan ini. agar tumbuhan tetap bertahan hidup. Lingkungan tempat tumbuhan hidup disebut habitat. Habitat jenis tumbuhan satu dengan yang lain berbeda-beda. Berikut contoh adaptasi tumbuhan terhadap habitatnya. Yang pertama adalah adaptasi tumbuhan di lingkungan kering. Tumbuhan yang dapat hidup di lingkungan yang memiliki sedikit air disebut xerofit. Contoh tumbuhannya yaitu pohon kurma, lidah buaya, cocok bebek, dan kaktus. Kemudian, perhatikan gambar berikut ini. Ya, tumbuhan yang hidup di lingkungan kering namanya tumbuhan apa, Mas Ferry? Kusu. Namanya tumbuhan apa? Itu kan kalau kaktus kan contohnya namanya tumbuhan Xerofit. 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 Mas Fadil, contohnya apa saja tumbuhan xerofit? Kurma, lidah Contohnya apa buaya. saja? Kurma lidah buaya. Hidup di lingkungan yang kering. Ini merupakan daun yang termodifikasi menjadi duri untuk mengurangi penguapan. Ciri-ciri tumbuhan yang hidup di lingkungan kering untuk bertahan hidup, dia memiliki daun yang termodifikasi menjadi duri. Contohnya ini ya, yang Bu Yuni bawa. Daunnya ada durinya untuk apa? Untuk mengurangi penguapan. Kemudian yang kedua, batangnya tebal. Ini batangnya tebal, berisi banyak cadangan air. Makanya kalau dibuka ini terdapat air ya. Kemudian permukaan batang berlapis lilin untuk mengurangi penguapan. Ini lapisannya lilin. Contohnya adalah kantong semar dan Venus. Nah, contoh tumbuhan yang hidup di lingkungan kurang nitrogen adalah kantong semar dan tumbuhan apa ini? Venus. Menyesuaikan dirinya adalah dengan memerangkap serangga. Ini kan ada seperti mood ya, itu ya, memerangkap serangga kemudian dicerna sebagai sumber nitrogen. Kita lanjutkan lagi. Sekarang penyesuaian diri untuk berkembang biak. Atau reproduksi. Contohnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, bunga Rafflesia. Bunga Rafflesia mengeluarkan bau busuk untuk menarik perhatian serangga, biasanya lalat. Serangga yang hinggap dapat membantu penyerbukan. Untuk tumbuhan yang menyesuaikan diri dengan tujuan berkembang biak, contohnya adalah yang pertama Rafflesia. Rafflesia itu bunga yang baunya bagaimana? Harum atau busuk? Busuk. Tujuannya untuk apa? Supaya lalat mendekat. Menarik perhatian serangga. Menarik perhatian. Oke, yang kedua adalah bunga mawar. Dia memiliki mahkota dengan warna mencolok, Mawar. kelenjar nektar, agar serangga yang mendekat itu bukan lalat ya, tapi kupu-kupu atau kumbang yang membantu proses penyerbukan. Kupu-kupu. Juga yang Bu Yuni bawa ini juga bunga kertas, juga menyesuaikan diri untuk berkembang biak. Dia memiliki mahkota yang berwarna cerah. Kita lanjutkan. Cara tumbuhan untuk melindungi diri adalah yang pertama, Tumbuhan melakukan beberapa penyesuaian diri untuk melindungi diri dari pemangsa. untuk Beberapa melindungi tumbuhan diri. memiliki duri pada batang atau buah untuk melindungi diri dari pemangsa. Misalnya, tumbuhan mawar, bougainville, rotan, kaktus, salak, dan putri malu. Ada pula tumbuhan yang memiliki duri pada buahnya, misalnya durian.
Nah, ini ya, memiliki duri. Contoh tumbuhan yang memiliki duri adalah mawar, kemudian bugenvil, salak, putri malu, durian. durian. Itu memiliki duri. Selanjutnya, dengan cara apa lagi? Dengan memiliki rambut halus atau belukut. Yang ketiga adalah memiliki daun yang tajam, kaktus. Oke, bagaimana tadi penjelasannya, sudah bisa dipahami? Sudah. Ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau bertanya? Kalau tidak ada yang bertanya, setelah menjawab, akan Bu Yuni bagi kalian menjadi beberapa kelompok. Ini ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6. tidak, Ada 9 kelompok ya hari ini. Karena tema kita adalah persatuan dalam perbedaan, jadi nama kelompoknya Bu Yuni ambil dari nama desa di Kecamatan Ambal. Untuk kelompok Petampuran, anggotanya Mas Himni dan Mas Indra. Kelompok Kaibon, anggotanya Mas Ferry dan Mas Fadil. Kelompok Pasar Senen, anggotanya Mas Rahmat dan Mas Abad. Kelompok Kenoyo Jayan, anggotanya Mas Naim dan David. Kelompok Kembaran, Mbak Wiwin dan Mbak Livia. Kelompok Ambal Resmi, Mbak Vanessa dan Mbak Umi. Kelompok Pelajar, Mbak Sikra dan Putri. Banjarsari, Puji dan Lufi. Dan yang terakhir, kelompok Sidomukti, Mbak Selvi dan Mbak Siva. Kemudian apa tugasnya? Anak-anak mengerjakan LKPD 1 dan 2 yang sudah Bu Yuni bagikan. Silakan dilihat. Yang ini ya. LKPD tugas yang pertama adalah dari video tersebut, kemudian dari bahan ajar yang sudah kamu terima, sudah di print, kamu analisis, kalian analisis cara adaptasi tumbuhan untuk bertahan hidup. Kemudian untuk LKPD 2, anak-anak menyimpulkan cara adaptasi tumbuhan untuk berkembang biak. Nah, pembagian tugasnya bagaimana? Karena masing-masing kelompok ada tugas yang berbeda ya. Kita lihat pembagian tugasnya. Kelompok Petampuran, Kaibon, dan Pasar Senen, LKPD 1 menganalisis adaptasi tumbuhan lidah buaya, bakau, enceng gondok, dan paku. Kelompok Kenoyo Jayan, Kembaran, Ambal Resmi nanti menganalisis cocor bebek, ratai, begonia, dan angku. Kemudian yang ketiga, kelompok Pelajar, Banjarsari, dan Sidomukti menganalisis tumbuhan kaktus, kantong semar, bambu, dan pakis. Kemudian untuk LKPD 2 ini soalnya atau tugasnya sama ya, masing-masing kelompok menganalisis adaptasi tumbuhan bunga rafflesia, mawar, dandelion, dan anggrek untuk berkembang biak. Bagaimana? Tugasnya sudah jelas atau masih ada yang mau bertanya? Sudah jelas. Kalau sudah jelas, silakan kalian berdiskusi dengan kelompok. Silakan diskusi dengan kelompok dan kameranya dinyalakan supaya Bu Yuni bisa memantau kerja kalian. Diskusinya bagaimana? Silakan dikerjakan. Bu Yuni beri waktu 10 menit untuk LKPD 1 dan 2. LKPD 1, kalian tinggal mengisi peta pikiran ya. Kemudian LKPD 2, anak-anak menggambar peta pikiran dulu baru mengisi. Mas Rahmat dan Mas Abad,
diarahkan ke wajahmu kameranya. Yang sudah selesai langsung dikirim WA Bu Yuni ya. LKPD 1 selesai, foto kirim. Nanti LKPD 2 selesai, foto kirim. Ayo bagi tugas, yang menulis tidak hanya satu, karena satu kelompok 2 orang. Kelompok Kaibon sudah, kemudian kelompok Banjarsari juga sudah. Wah, ini bagus sekali, diwarnai. Sudah selesai semua? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke, Sudah, Bu. Kalau sudah selesai, akan kita bahas bersama-sama. Untuk LKPD 1, siapa yang mau membacakan LKPD 1 antara 3 kelompok ya? Petampuran, Kaibon, atau Pasar Senen membacakan Petangkuran. Petampuran. Mas Himni silakan dibaca kelompok Petangkuran. Lidah buaya memiliki daun tebal sempit tajam berubah bentuk menjadi duri. Sisik atau tidak punya daun, batang tebal, akar panjang. Eceng gondok, hidrofit, pangkal tangkai daun beronggo untuk membantu mengurangi penguapan di air. Paku higrofit mempunyai stomata air. Bakau halofit memiliki akar napas yang tumbuh ke atas permukaan tanah untuk memperoleh oksigen, memiliki akar tunjang agar tahan ombak. Daun kaku tebal licin untuk mengurangi penguapan dan menyimpan air. Ya, bagaimana? Ada pendapat yang lain? Ada yang mau melengkapi atau sudah lengkap dari jawaban kelompok Petangkuran? Sudah. Sudah lengkap, bagus ya. Terima kasih untuk kelompok Petangkuran. Selanjutnya untuk tumbuhan cocor bebek teratai. Kembaran. Kelompok kembaran. Kembaran. Menaya Jaya. Kembaran, silakan dibacakan hasil kembaran. Kembaran, silakan dibacakan. Kami dari kelompok kembaran Wiwin dan Livia. Cacar bebek, kerofik, daun tebal berfungsi tempat cadangan air dan mengatasi kekeringan. Ya, bagus sekali. Bagaimana pendapat teman yang lain? Bagaimana pendapat Kenoyo, Jayan, dan Amba? Apakah sudah lengkap? Sudah betul. Sudah betul. Sudah betul. Untuk kelompok kalian semua sudah bagus, mengirimkannya juga sudah tepat waktu, mengerjakannya, diskusinya juga sudah tertib. Untuk LKPD 2, LKPD 2 tugasnya sama ya, dari 9 kelompok, tugasnya sama. Siapa yang mau membacakan? Saya dari kelompok Kaibon, Ferry, dan Fadil. Anggrek memiliki mahkota dengan warna mencolok untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Mawar memiliki mahkota dengan warna mencolok untuk menarik serangga agar membantu proses penyerbukan. Sudah. Bagaimana kelompok yang lain? Ada tanggapan? Sudah betul atau masih kurang lengkap atau salah? Bagaimana kelompok yang lain? Halo, masih di situ? Sudah, Bu. Sudah lengkap? Betul. Sudah lengkap. Oh ya, sudah lengkap. Terima kasih untuk kelompok Kaibon yang sudah presentasi dengan betul. Tumbuhan beradaptasi untuk bertahan hidup. Demikian pula dengan kita harus beradaptasi atau menyesuaikan diri dengan lingkungan agar dapat hidup rukun dengan sesama. Salah satu cara kita untuk menyesuaikan diri adalah mematuhi aturan yang ada di lingkungan sekitar kita. Misalnya, pada awal sampai akhir bulan Agustus, kita wajib mengibarkan bendera merah putih untuk apa tadi? Memeriahkan Hari Merdeka. Memperingati Hari Kemerdekaan. Ya, memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia tentang sejarah.
Untuk lebih menjelaskan atau mengetahui penjelasan secara lengkap, kita akan mencari informasi melalui teks bacaan tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia dengan menggunakan aspek apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Untuk mencari informasi penting, kita bisa dibantu dengan membuat kalimat tanya, kemudian kita jawab sendiri berdasarkan informasi yang ada di teks. Yang pertama dengan kata tanya apa. Apa itu digunakan untuk menanyakan menanyakan apa itu? hal atau peristiwa yang terjadi. Nah, menanyakan hal atau peristiwa yang terjadi. Yang kedua adalah kata tanya siapa. Ya, siapa untuk menanyakan? Yang terlibat dalam peristiwa. Iya, seseorang atau pelaku yang terlibat dalam peristiwa sejarah itu. Yang ketiga adalah kapan. Kapan digunakan untuk menanyakan waktu terjadinya suatu. Ya, betul, untuk waktu ya. Belum membaca ini, anak-anak coba mengerjakan kuis yang Bu Yuni share linknya, coba ya. Mulai. Batasnya sudah masuk. Oke, siapa yang menjadi juara? Nah, ini dia juaranya. Selamat. Siapa juaranya? Yang pertama adalah Petamburan, juara kedua Pasar Senen. Yang ketiga adalah Kembaran. Selamat untuk para juara ya, nanti ada hadiahnya. Oke, kita lanjutkan. Ya, tentang teks proklamasi kemerdekaan. Siapa yang mau membacakan paragraf pertama? Saya Bu Himni. Siapa? Himni Bu. Ini silakan langsung dibacakan paragraf pertama. Pada umur 82 tahun, beliau adalah Menteri Luar Negeri Indonesia yang pertama. Sekarang dari informasi tersebut kita bisa menemukan informasi dengan berbantuan kata tanya apa. Misalnya yang pertama, apa peranan Soekarni dalam peristiwa proklamasi kemerdekaan Indonesia? Soekarni adalah orang yang menyusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi kemerdekaan adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Kalau sudah jelas, anak-anak nanti mengerjakan LKPD 3, diskusi dengan anggota kelompokmu, kemudian difoto, kirim ke WA. Kalian membaca teks yang ada di LKPD tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia, kemudian membuat peta pikiran dengan kreativitasmu sendiri, menemukan informasi berdasarkan teks bacaan tersebut dengan berbantuan 6 kata tanya. Jelas ya perintahnya. Ini teks yang harus kalian baca. Ada 2 halaman. 5 menit. Kelompok kait bukan. Kemudian kelompok kembaran juga sudah mengumpulkan. Yang bahasa Indonesia ya, yang LKPD 3. Nanti penilaiannya itu tidak hanya hasilnya, tapi proses diskusinya. Kompak apa tidak, tertib apa tidak hanya hasil, tapi proses juga dinilai. Sudah cukup. Siapa yang mau membacakan hasil diskusinya? Petangkan. Kelompok Petangkuran. Kelompok Petangkuran, oke. Maju lagi kelompok Petangkuran. Dibacakan. Apa? Apa peranan Soekarni dalam peristiwa proklamasi
Soekarno adalah orang yang mengusulkan agar yang mendatangi teks proklamasi kemerdekaan adalah Bung Karno dan Bung Hatta. Oke, yang bukan yang mendatangi, Siapa? tapi menandatangani ya, bukan yang mendatangi, tapi menandatangani. Oke, terima kasih Petangkuran. Silakan Kak Ipon. Siapa yang membaca teks proklamasi? Yang membaca teks proklamasi adalah Ir Soekarno. Oke, bagus, betul. Selanjutnya, tadi sudah apa, siapa, di mana. Selanjutnya kapan? Kapan? Kelompok siapa yang mau membacakan? Wiwin, Bu. Mengapa? Mengapa? Ayo, dengan kata tanya mengapa sih? Kelompok mana? Kelompok resmi, Bu. Ambal resmi, silakan ambal resmi. Mengapa? Saya dari kelompok ambal resmi Umi dan Vanes. Mengapa Laksana Tadasi Maeda mau membantu Indonesia? Laksamana Tadasi Maeda mau membantu Indonesia karena simpati terhadap rakyat Indonesia. Oke, jawab bagus, jawabannya betul. Satu lagi, bagaimana? Bagaimana? Ayo, bagaimana? Siapa yang mau membacakan? Tangkuran lagi, Bu. Tangkuran. Yang belum tadi, Pasar Senen belum ya? Pasar Senen, ayo Pasar Senen. Bagaimana cara Laksamana Tadasi Maeda membantu Indonesia? Cara Laksamana Tadasi Maeda membantu Indonesia adalah dengan membantu persiapan konsep teks proklamasi dan mempersilakan rumahnya digunakan untuk kegiatan yang sangat penting. Oke, bagus, betul, lengkap. Tepuk tangan untuk semua kelompok. Kelas 6, hebat-hebat. Masih ada pertanyaan atau tidak? Ada yang mau bertanya berkaitan dengan materi tadi? Tidak. Tidak. Tidak ada pertanyaan. Mari kita simpulkan pembelajaran hari ini. Apa yang sudah kita pelajari? Yang pertama tentang Adaptasi tumbuhan. Bagus, adaptasi tumbuhan. Untuk apa? Adaptasi. Satu, Untuk bertahan hidup. bertahan hidup, betul. Yang kedua, itu untuk bertahan hidup. Yang kedua untuk apa Mas Indra? Ayo jangan melamun Mas Indra. Kembang biak. Berkembang biak, betul. Yang ketiga untuk melindungi diri, dipelajari lagi supaya lebih bisa ya, lebih paham ya. Yang kedua, kita bisa menemukan informasi dengan aspek kata tanya apa saja tadi? Apa? Siapa? Siapa, di mana, mengapa, dan bagaimana. Betul, terima kasih semangatnya. Jangan lupa nanti anak-anak mengerjakan evaluasi. Bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Senang? Senang. Senang. Oke. Karena akan Bu Yuni sampaikan tadi berdasarkan kuis, kemudian diskusi kalian akan ada 3 juara terbaik. Mana saja juaranya? Yang pertama adalah juara 3. Juara 3 adalah kelompok Banjarsari. Selamat Banjarsari juara 3. Juara 2 adalah kelompok Kembaran. Selamat untuk kelompok Kembaran. Dan yang juara 1, iya sama-sama. Juara 1 adalah kelompok Petangkuran. Yeay, selamat. Yang lain tidak boleh berkecil hati. Yang sudah juara tidak boleh sombong. Harus tetap semangat, tetap giat belajar. Jangan lupa selalu menjaga kesehatan. Oke? Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini,
Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mas Hini, silakan pemimpin kelas 6 doa. Berdoa mulai. Suaranya siapa, Bu? Alhamdulillah kita sudah belajar hari ini. Mari kita hargai jasa para pahlawan yang sudah memperjuangkan kemerdekaan kita dengan cara giat belajar. Oke, dari Bu Yuni sekian. Maaf atas segala kekurangan. Jangan lupa evaluasinya dikerjakan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.